wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Radhi Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar hukum, seputar kampus mahasiswa perkuliahan. Nah, di video kali ini ditujukan bisa jadi buat masyarakat umum, masyarakat luas, bisa juga ditujukan kepada mahasiswa hukum yang sedang menempuh mata kuliah teknik perancangan kontrak. Nah, apa nih yang mau aku bagikan pada hari ini? Aku ingin berbagi informasi dan tips gimana caranya membuat kontrak. Apa aja sih persyaratan dalam membuat sebuah kontrak. Nah, kontrak itu nama lainnya perjanjian, teman-teman, buat yang belum tahu. Tapi nanti dalam pembahasan aku ini, aku ingin batasi ya, kontrak yang dimaksud, cara membuat kontrak yang aku maksud itu bukan dalam bentuk kontrak otentik atau kontrak yang dibuat oleh notaris, karena itu nanti beda lagi tahapannya dan lebih rumit lagi. Jadi ini adalah kontrak biasa yang bisa dibuat oleh para pihak orang awam pada umumnya. Nah, meskipun kalian bisa membuatnya, tapi harus ada hal-hal atau aspek yang harus kalian pahami supaya kontrak yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum. Oke, buat kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih ya karena sudah mampir. Jangan lupa untuk bantu aku mengembangkan channelku ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika rasa ini bermanfaat. Terima kasih, mari kita bahas. Sebelum pembahasanku lebih lanjut, membahas mengenai gimana sih cara menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak dalam sebuah kontrak atau perjanjian, maka aku mengingatkan kembali nih kepada teman-teman mengenai struktur atau susunan dalam membuat kontrak itu seperti apa. Dalam videoku yang bentuknya short video di channel YouTubeku ini sudah pernah aku infokan secara singkat dengan durasi 1 menit struktur kontrak itu terdiri dari apa saja. Nah, sekarang aku mau mengulang itu dulu biar kalian paham gitu ya. Yang pertama, dalam membuat kontrak, struktur yang paling utama itu adalah kita tentukan judul kontrak atau judul perjanjian, nama perjanjiannya apa. Oke, yang kedua itu adalah pembukaannya seperti apa. Kemudian ada komparisi para pihak. Komparisi itu adalah identitas para pihak, teman-teman. Ini aku sambil baca slide materi ngajarku ya. Kemudian setelah kita menulis judul, pembukaan, dan komparisi atau identitas para pihak, maka selanjutnya ada premis atau recitals atau pertimbangan. Nah, ini tidak wajib ada, tapi nanti akan aku jelaskan. Kemudian barulah kita masuk pada inti dari perjanjian itu sendiri, yaitu isinya. Nah, isi ini biasanya berupa butir-butir kesepakatan yang dibuat dalam bentuk poin pasal-pasal gitu ya. Ada hak kewajiban, biayanya berapa, tergantung dari jenis perjanjian yang akan kalian buat. Terakhir barulah penutup. Itu strukturnya yang harus ada nih. Susunan ini nggak bisa bolak-balik, teman-teman ya, jadi tolong dipahami benar. Kita masuk pada pembahasan mengenai judul. Ketentuan menulis judul itu seperti apa? Oke, dalam menentukan nama perjanjian atau judul perjanjian, maka yang pertama adalah jangan gunakan judul perjanjian secara singkat atau jangan pula terlalu panjang. Waduh, jangan singkat-singkat banget, jangan panjang-panjang banget. Contoh nih yang salah ya. Misalnya judul perjanjian kalian cuma buat surat perjanjian. Nah, itu salah. Atau kalau terlalu panjang itu gimana? Kalian misalnya buat nama judul perjanjiannya perjanjian jual beli ruko di Jalan Insinyur Sutami nomor 90 atas nama Rani selaku penjual. Nah, itu salah. Judul yang seperti itu terlalu panjang, teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari penulisan judul yang salah. Nah, gimana yang benar? Oke, tips dalam menulis judul perjanjian yang benar adalah yang pertama, bisa saudara tulis sesuai dengan jenis atau bentuk perjanjiannya. Contoh, ini yang benar. Perjanjian jual beli. Nah, itu kan jelas. Oh, berarti kita tahu ini bentuk perjanjiannya adalah isinya pasti tentang jual beli nih. Atau perjanjian sewa menyewa. Selain itu, tips yang kedua dalam menulis judul perjanjian adalah perjanjian tersebut bisa saudara tulis dengan isi atau objek perjanjiannya dicantumkan. Misalnya, ini yang benar. Perjanjian jual beli mobil. Perjanjian sewa menyewa ruko. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau yang tadi yang sebelumnya gimana? Perjanjian jual beli ruko di Jalan Insinyur Sutami gitu kan ya, atas nama ini selaku penjual. Nah, itu kan salah, terlalu panjang. Nah, ini cukup. Kalau nggak mau perjanjian jual beli mobil, objeknya nggak mau disebutkan di judul, itu nggak masalah. Atau saudara mau tulis cukup dengan perjanjian jual beli saja nggak apa-apa, karena nanti objek itu kan ada disebutkan dalam isi perjanjian.
teman-teman, setelah kalian tahu bagaimana ketentuan dalam menulis judul perjanjian, kita masuk pada struktur yang kedua yuk, yaitu pembukaan atau opening. Nah, pembukaan atau opening ini berisi tentang uraian mengenai waktu dibuatnya perjanjian. Sekali lagi, batasan yang aku jelaskan hanya untuk pembuatan kontrak biasa yang dibuat oleh para pihak, bukan yang dibuat oleh notaris. Karena kalau akta atau kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh notaris itu sifatnya otentik. Itu model pembuatannya berbeda lagi, teman-teman. Nah, ini aku yang tahap biasanya aja dulu ya. Jadi, kalau pembukaan atau opening itu contohnya selalu ada kalimat ya setelah judul perjanjian jual beli yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Nah, itu adalah pembukaannya atau opening. Bisa juga kalimatnya adalah perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, di mana gitu ya, oleh dan antara siapa. Titik 2. Itu bentuk bunyi kalimat pembuka atau opening dalam suatu perjanjian. Sudah 2 tahap. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke komparisi para pihak. Oke. Mengenai komparisi para pihak, komparisi itu adalah part di mana kita menyebutkan identitas para pihak yang tercantum nantinya dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau di slide ini aku menyatakan bahwa ini adalah bagian dari suatu perjanjian dengan menyebutkan nama-nama identitas para pihak yang akan membuat perjanjian. Yang perlu diperhatikan, ini khusus mahasiswa hukum ya kalau belajar kan, yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan para pihak ini adalah kita lihat unsur identitasnya, KTP gitu ya, atau SIM-nya, kecakapannya, dia cakap bertindak apa tidak, usianya sudah dewasa menurut hukum atau tidak. Gitu kan, kalau bisa buat jual beli mobil, jual beli motor, tapi yang melakukan perjanjian itu anak di bawah umur, tentu kan tidak bisa. Ya, karena dianggap tidak cakap menurut ketentuan hukum. Tidak cakap artinya dia belum dewasa, belum cukup usianya untuk membuat perjanjian gitu, dan dia belum memiliki kewenangan. Nah, yang harus diperhatikan, kita cek identitasnya. Ini dalam menyusun yang namanya komparisi ya. Identitasnya, tadi kan sudah jelas, yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Pasti kita akan menyebutkan nama. Namanya siapa, kemudian tempat tanggal lahirnya, agamanya, alamatnya tinggal di mana gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan kedudukannya itu bertindak sebagai apa? Apakah dia sebagai dirinya sendiri yang langsung memang bertindak secara hukum dalam perjanjian, atau dia mewakili orang lain, artinya dia sebagai penerima kuasa atau pemberi kuasa, atau dia mewakili badan hukum, badan usaha, PT, CV. Nah, itu masing-masing beda lagi nanti bunyi komparisinya. Setelah itu, ini masih dalam komparisi ya teman-teman. Yang harus dicantumkan adalah berdasarkan apa kedudukannya. Kalau tadi dia selaku kuasa dari Nyonya Rani, maka kita di kalimat selanjutnya kita harus sampaikan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Atau mungkin dia itu membuat perjanjian kapasitasnya adalah sebagai wali, gitu ya, sebagai wali dari Yona yang masih di bawah umur misalnya. Jadi anak di bawah umur ini punya aset mungkin mau dijual, dia harus, karena dia tidak bisa menurut hukum, maka harus dilakukan oleh walinya, diwakilkan oleh walinya. Nah, wali ini berdasarkan apa gitu kedudukannya gitu kan ya. Maksudnya berdasarkan apa kedudukannya, itu legalitas dia sebagai wali itu berdasarkan apa? Maksudnya gitu teman-teman. Berarti berdasarkan penetapan pengadilan yang sudah ditetapkan berkekuatan hukum tetap pada tanggal berapa gitu. Nah, baru biasanya kalian tahu nih, dalam hal ini disebut sebagai pihak ke-1. Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Siapa pihak ke-1? Mau susunannya penjual dulu kah namanya yang disebutkan, atau pembeli, atau penyewa dulu, atau yang menyewakan, itu bebas urutannya ya. Yang penting lengkap. Oke, kita simpulkan ya, bahwa yang harus diperhatikan dalam komparisi harus memuat identitas. Identitas tadi berdasarkan KTP kalian lihat. Jadi KTP-nya ditunjukin. Yang kedua, dalam kedudukan apa dia bertindak. Kedudukannya dia itu bertindak untuk dirinya sendiri, atau mewakili orang lain, atau mewakili badan usahanya, PT, CV, firma, dan lain-lain. Setelah itu di kalimat selanjutnya, berdasarkan apa kedudukannya tersebut. Apakah jika dia sebagai penerima kuasa itu berdasarkan surat kuasa, jika wali mana berdasarkan putusan penetapan pengadilannya, itu dicantumkan dalam kalimat komparisi. Gitu. Baru selanjutnya penegasan bahwa dia bertindak sebagai pihak pertama, penjual, pihak kedua, pembeli kah, atau bolak-balik nggak apa-apa. Gitu ya, asalkan kedudukannya jelas. Itu terkait dengan komparisi. Nanti aku cantumkan deh contoh bentuk komparisinya ya teman-teman ya, kebetulan di sini ada. Struktur kontrak yang keempat adalah premis atau recitals atau pertimbangan. Hanya saja ini tidak wajib ada kok teman-teman, jadi boleh di skip.
yang bagian ini. Bisa jadi kalian dari komparisi tadi habis menyebutkan identitas para pihak, kalian langsung pada isi kontrak. Tapi kalau mau rajin banget gitu ya, ini boleh dicantumkan setelah komparisi. Nah, premis itu apa gitu ya? Premis atau premito atau recitals atau pertimbangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari sebuah kontrak atau juga alasan atau latar belakang mengapa kontrak itu dibuat. Nah, premis ini di sini keterangannya tidak harus selalu ada dalam kontrak atau perjanjian. Contoh premis atau recitals, nanti aku cantumkan deh gambarnya, contoh kalimatnya dari slideku. Contoh premis atau recitals bunyinya sebagai berikut, bahwa para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut. Pihak pertama sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli ini, sebagaimana pihak kedua juga sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut. Selanjutnya, atas dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan, para pihak dengan ini saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat berikut. Nah, jadi ini kayak kata-kata prolog gitu loh, kata-kata pembuka yang akan nantinya menjadi pintu kalian mengatur hak-hak dan kewajiban kalian di dalam bentuk pasal-pasal. Jadi ini kayak prolognya teman-teman. Ketentuan dan syarat sebagai berikut, titik 2. Nanti udah langsung itu pasal 1. Nah, itu udah masuk dalam isi dari perjanjian, gitu ya. Gak wajib ada kok. Kalau kalian udah komparisi, lalu kemudian bikin kalimat setelah komparisi itu bahwa para pihak sepakat untuk menuangkan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini sebagai berikut, itu langsung pasal juga boleh. Kalau mau versi panjangnya recitals ini ya begini. Struktur yang 5 yaitu adalah isi dari perjanjian. Ini adalah poin inti ketika kalian ingin membuat suatu kontrak atau perjanjian, teman-teman. Kalau ini nggak ada, ya nggak akan jadi kontraknya. Karena ini poin pentingnya. Disinilah hak dan kewajiban kalian, kedua belah pihak itu diatur. Nah, pokok dalam perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Itulah isi perjanjian. Di mana isi perjanjian itu merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah berisi tentang objek, hak dan kewajiban, serta uraian mengenai prestasi apa yang harus dipenuhi. Isi yang diperjanjikan pun, ini ada ketentuannya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban dalam masyarakat. Nih, kalian nggak mungkin bikin perjanjian jual beli orang gitu ya, perdagangan orang. Nah, itu sudah pasti bertentangan nggak dengan hukumnya? Iya. Kalian mau bikin transaksi jual beli obat-obatan terlarang, nah itu apalagi juga ya kan. Nah, itu maksudnya ya, tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai isi perjanjian pun harus diuraikan dalam bentuk pasal-pasal. Gak hanya undang-undang aja teman-teman yang dalam bentuk pasal-pasal, perjanjian pun butir kewajibannya dituangkan dalam bentuk pasal. Dan ini mengikat ya, harus mengikat para pihak. Para pihak harus menghormati isi perjanjian seketika sudah selesai dibuat dan ditandatangani di atas materai. Jangan diingkari, karena kalau diingkari, kalian statusnya nanti adalah cedera janji atau wan prestasi, dan itu bisa dituntut loh kalau salah satu pihak mengingkari tidak melaksanakan isi dari perjanjian. Adapun syarat penulisan pasal dalam isi perjanjian, pasal-pasalnya harus ditulis secara berurutan, memiliki ketegasan dalam isinya, saling keterkaitan dengan pasal yang lain, dan bersifat melengkapi sebagai satu kesatuan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Harus berurutan. Tidak akan mungkin saudara itu pasal 1 langsung penyelesaian sengketa, pasal 2-nya bicara tentang objek perjanjian. Itu kan gak berurutan. Kenapa tiba-tiba langsung paket ya kan? Udah dilihat penyelesaian sengketa kontrak di pengadilan. Jadi harus berurutan gitu. Berurutannya gimana? Biasanya pasal 1 itu mengenai objeknya. Objek dari perjanjian ini adalah satu unit mobil tipe apa dengan nomor polisi sekian. Lalu kemudian setelah objek biasanya pasal 2 itu harganya, tata cara pembayaran dan harga. Jadi objek perjanjian jual beli ini adalah senilai berapa, dengan tata cara pembayaran gimana, lunas atau diangsur gitu ya. Dan sampai seterusnya. Nih, isi pasal perjanjian. Ini yang secara berurutan nih. Pada umumnya memuat objek perjanjian, barang atau benda, harga. Yang kedua, pasal kedua itu cara pembayaran. Oke. Yang ketiga, isi pasal perjanjiannya memuat hak dan kewajiban para pihak. Jadi hak dan kewajiban para pihak bisa jadi mungkin di pasal 3 kalian jelaskan dulu hak dan kewajiban pihak pertama selaku penjual. Lalu di pasal berikutnya hak dan kewajiban para pihak kedua selaku misal pembeli gitu ya. Kalau saran saya jangan dijadikan dalam satu pasal semuanya karena itu bakal panjang. Dipisah aja jadi 2 pasal mengenai hak dan kewajiban. Jadi judul setelah pasalnya itu kalian bikin hak dan kewajiban penjual. Pasal 6 misal hak dan kewajiban pembeli gitu.
Urutan ya, jangan sampai ini. Urutan selanjutnya dalam menuliskan isi pasal-pasal perjanjian setelah hak dan kewajiban para pihak itu ada wan prestasi. Jadi ini penegasan. Apabila pihak pembeli gitu ya atau pihak penyewa, misal perjanjian sewa menyewa, terlambat melakukan pembayaran gitu ya setiap bulannya dan sudah diberikan kesempatan untuk memenuhi melaksanakan perjanjian tersebut dan tidak ada upaya dari pihak pembeli untuk mengangsur atau melunasi objek yang sudah dibelinya, maka dalam hal ini pembeli dikatakan wan prestasi. Nah, jadi wan prestasi itu penegasan bahwa kalau sampai kamu terlambat, aku udah ngasih kesempatan kamu gitu ya, udah ditegur berkali-kali sampai 3 kali, kamu nggak juga, maka aku akan jatuhkan apa ya, status bahwa kamu itu dalam keadaan ingkar janji atau cedera janji. Nah, itu bisa dituntut nantinya. Lalu kemudian keadaan memaksa. Keadaan memaksa itu gunanya diatur adalah untuk mencegah apabila kesalahan atau kerusakan, kehilangan yang timbul itu di luar dari tanggung jawab si penyewa, misalnya begitu. Barang itu tiba-tiba musnah karena bencana alam atau apa dan dia itu bisa saja dibebaskan dari tanggung jawab untuk ganti kerugian. Nah, itu nama pasalnya adalah keadaan memaksa. Kemudian pasal selanjutnya, penyelesaian sengketa. Jadi berdasarkan kesepakatan para pihak, apabila sewaktu-waktu timbul permasalahan di kemudian hari berkenaan dengan isi yang diperjanjikan, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perjanjian tersebut melalui misalnya musyawarah mufakat. Apabila jalur musyawarah mufakat yang sudah dilaksanakan tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, yakni pengadilan. Nah, itu maksud pasal mengenai penyelesaian sengketa. Jadi pasal ini mengatur tentang gimana sih kalau kita ada masalah, menyelesaikannya bagaimana, gitu ya. Lalu ada pilihan hukum. Pilihan hukum ini sifatnya alternatif. Kalau sudah diatur dalam penyelesaian sengketa, pilihan hukum bisa jadi tidak usah dicantumkan. Dan pengakhiran perjanjian atau jangka waktu itu diatur juga. Jadi jangka waktunya ini, misalnya jangka waktu perjanjian ini adalah 3 tahun. Terhitung sejak saat penandatanganan perjanjian ini tahun misalnya 24 November 2021 sampai 24 November 2024. Ya. Kemudian ada juga ditambahkan apabila pihak penyewa ingin memperpanjang, maka dia wajib memberitahukan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum jangka waktu itu berakhir. Nah, itu maksudnya pengakhiran atau jangka waktu, isinya begitu. Terakhir, setelah isi perjanjian, maka ada penutup. Struktur terakhir dalam pembuatan kontrak adalah penutup. Nah, penutup itu biasanya mencantumkan penegasan bahwa perjanjian ini adalah sebagai alat bukti. Ada ketentuan, biasanya kalau di awal kalian tidak menyebutkan hari dan tanggal, di awal tadi pas opening ya, maka hari dan tanggal wajib dicantumkan di bagian akhir penutup ini. Kemudian disertakan dengan tanda tangan para pihak, disertai materai. Materai berapa sekarang? 10.000 ya, udah gak 6.000 lagi ya. Dan harus ada saksi gitu. Jadi sertakan saksi 2 orang. Kalau nggak ada saksi nanti ketika ini ada masalah sulit untuk membuktikannya gitu ya teman-teman ya. Oke, gimana? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan aku ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman dengan bahasa yang sopan tentunya. Semoga apa yang aku sampaikan dapat kalian pahami. Aku berharapnya seperti itu dan dapat kalian aplikasikan khususnya mahasiswa dalam praktek perancangan kontrak ini bisa dijadikan dasar untuk kalian belajar memahaminya. Terima kasih ya karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.